Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih dapat ngaji terus. Dan semoga dengan ini kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah. Dan berkat rahmat Allah juga kita dapat masih terus mendalami ajaran Allah dan ilmu-ilmu Allah, sehingga dengan itu kita dapat mengambil pelajaran hidup dan menjadi orang yang lebih baik. Ada sebuah hadis. Ketika itu seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ausini faqala ittaqillaha haitsu kunta, qala zidni, qala tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, qala zidni, qala khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan." Laki-laki tersebut berkata, "Wasiatilah aku." Kemudian Rasulullah SAW menjawab perkataan laki-laki tersebut, "Bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada." Laki-laki itu berkata lagi, "Tambahilah aku." Rasulullah berkata lagi, "Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu dapat menghapus keburukan." Lelaki itu berkata lagi, "Tambahilah aku." Masih belum puas, masih ingin lagi. Rasulullah berkata lagi, "Berbudi pekertilah kepada manusia dengan budi pekerti yang baik." Lalu Rasulullah ditanya lagi, "Ayyul a'mali afdol?" Perbuatan apakah yang lebih utama dari beberapa hal tersebut? Rasulullah jawab, "Qala khuluqun hasanun." Budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik itu utama. Akhlak seseorang, etika seseorang, sikap hidup seseorang itu suatu hal yang utama dalam kehidupan ini. Mau bagaimana seseorang dikatakan dia berilmu, meskipun dia mempunyai ilmu yang tinggi, tapi dia tidak punya etika. Cuman etika dan sopan santun itu juga didasari dengan ilmu. Maka itu bagaikan baju sama celana. Sehingga di antara keduanya ya harus ada, atau kayak sandal jepit yang sepasang. Salah satunya hilang ya tidak bisa dipakai. Sehingga perlu ya dua-duanya itu dilengkapi. Nah, di sini akan lebih rinci lagi. Kita di sini akan membahas budi pekerti itu apa saja. Di sini akan ngambil satu ayat kemudian satu hadis. Di sini insya Allah kita akan dapat bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Di surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Jadi kita tahu ya, seseorang yang memaafkan, jadi seorang yang pemaaf itu seperti apa, kita tahu. Sehingga dalam kondisi apapun memang kalau bisa ya kita maafkan mereka. Ya meskipun perbuatannya masih sama saja ya. Memang seperti itulah manusia. Yang kemarin, seperti pembahasan yang kemarin, naluri manusia memang tidak bisa hilang, cuman hanya bisa kita stabilkan. Dan itu juga butuh proses dan pelatihan-pelatihannya memang mempunyai tekad untuk mengendalikannya. Wa'mur, dan serulah seseorang bil urfi. Di sini
bil urfi. Kata urfi terambil dari kata arofa, itu maknanya pengetahuan, makna dasarnya. Kemudian ada makna lagi, itu maknanya dekati atau gauli, mendekati atau melakukan pergaulan, itu arofa. Nah, di sini wa'mur bil urfi itu apa maksudnya? Di sini bahwasanya menjelaskan bahwasanya kita seru seseorang dengan mendekati seseorang tersebut, dengan kita mengenal seseorang tersebut, berteman dengan seseorang tersebut, disitulah akan terjadilah sebuah komunikasi, sehingga apa nasihat-nasihat tersebut itu bisa masuk di dalam diri mereka. Coba kalau kita tidak bisa tidak mendekati dan tidak mau mengenal mereka, susah. Meskipun lewat kajian seperti ini pun mungkin hanya beberapa orang saja teman dengan potensi seseorang yang dekat ya. Beda loh seseorang yang dekat sama yang tidak dekat itu kalau ngomongin, meskipun kadar omongannya sama. Si A dekat sama Anda umpamanya, kemudian si B itu jauh, ya dekat teman tidak sedekat si A. Omong-omong ketika menasihati sama kadarnya, mungkin lebih baik dan lebih bagus si B omongannya, cuman karena berhubung yang dekat itu yang si A, yang dekat dengan Anda, maka yang si A ini yang lebih berpengaruh pada Anda. Maka di sini perlu kita mendekati seseorang, kita mempunyai simpati, empati, untuk bergaul, sehingga ilmu atau ajaran ini bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam pemikiran dan hati mereka. Bil urfi itu gitu. Nah, di sini maksudnya dengan pengetahuan, apakah kita harus nunggu pintar dulu untuk menasihati seseorang? Ya enggak harus gitu. Ketika Anda mendengar kajian di ulama lain, di ulama manapun lah ya, atau ustadz manapun, atau apa namanya, ketika ngaji di orang lebih pintar lah, itu kan kita mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, ketika kita memahami hal yang baik tersebut, kemudian kita pakai, lalu kita nasihatkan kepada yang lain, itu sudah berilmu. Ya itulah pengetahuan, pengalaman Anda dalam melakukan proses kehidupan ini. Kan ada yang baik juga, gak mungkin kan buruk semua. Nah, itu yang baik kita nasihatkan, itu juga sudah berpengetahuan. Jadi tidak perlu nunggu belajar dulu S1, S2, S3 sampai jadi dokter baru boleh menasihatin. Tidak, siapapun boleh, tidak menutup kemungkinan. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu hal yang baik, kita kabarkan ke orang lain, kita nasihatkan kepada yang lain, itu juga bil urfi sudah. Jadi sederhana saja ya, jangan terlalu dibuat rumit. Nah, itu maksudnya wa'mul bil urfi. Jadi dekati seseorang tersebut, nasihatilah dengan berpengetahuan, itu dengan baik juga. Langsung wa'arid anil jahilin, wa'arid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Di sini yang dimaksud bukan orang bodoh, bukan orang bodoh yang kita berpaling. Mau bagaimana kita bisa menasehati atau memasukkan sebuah ajaran kepada seseorang tersebut kalau kita berpaling dan menjauh? Padahal orang-orang yang belum tahu ini ingin tahu, ingin mengetahui bagaimana cara hidup atau menjadi orang yang pintar juga. Di sini jadi maksudnya apa? Wa'arid anil jahilin, yaitu kita berpaling atau menghindar atau menjauh dari sikap kebodohan, dari perbuatan kebodohan, dari pola pikir kebodohan. Itu yang kita jauhi dan berpaling, yang kita palingi. Kita berpaling dari hal itu bukan pada orangnya. Ketika orang tersebut datang meminta
ya kita layani dengan baik. Meskipun tidak bisa terus udah diajari berkali-kali dan diulang-ulang tapi belum bisa, ya kita sabar saja, ya maafkan mereka karena keminimuman pemahaman dari mereka itu ya sudah biasa saja. Jadi kita layani, bukan kita malah jauhi. Jadi kita tahu ya bedanya pola pikir, sikap dan tindakan yang bodoh sama pelaku kebodohan itu beda. Ya meskipun itu agak kelet ya, istilahnya ada kelet kepada orangnya, cuman kita harus bisa membedakan sehingga kita tidak melakukan diskriminasi. Kasihan loh orang-orang yang tidak tahu itu, mereka inginnya tahu kok malah kita jauhi karena memahami bahwasanya jauhi dan berpaling pada orang-orang yang bodoh. Ya memang bagus berteman pada orang-orang yang soleh, berteman pada orang-orang yang pintar, biar katut pintar soleh, katut orang-orang cerdas, bagus. Cuman kalau kita semua ke situ, kita tidak mengurusi orang-orang yang tidak berpengetahuan, mau bagaimana kita bisa berkembang? Kita akan saklek di situ saja nanti. Dan kasihan orang-orang yang tidak berpengetahuan nanti. Kalau mereka ditampani oleh kezoliman atau malah ditampani oleh kebodohan lagi, ya malah bodoh 2 kali, gak karu-karuan nanti hidupnya. Maka dari itu ya kita mulailah ya luas, kita bisa memahaminya itu ketika melihat ayat atau ketika kita ingin memahami sebuah ayat, ya kita berpikir dulu kita apa yang dimaksud ini, sehingga kita tidak salah sasaran. Jadi di sini jadilah pemaaf, kemudian menyeru seseorang dengan mendekatinya, dengan melakukan komunikasi yang baik. Kemudian kita ini berlaku juga pada kita, berpaling kepada kebodohan, ya kan? Itu tidak menutup kemungkinan juga ada diri kita sendiri. Jangan pandang orang lain dulu, diri kita dulu, baru setelah itu orang terdekat dan lain sebagainya. Ya, jadi kita mengatasi kebodohan itu gimana? Orang yang malas-malasan lah, atau mereka-mereka yang atau sikap-sikap yang muncul pada diri kita ingin membuat kebodohan atau perilaku bodoh atau pola pikir yang bodoh, ya kita tangani. Pertama, perbaiki diri. Kita tunjukkan bahwasanya nilai-nilai keislaman dengan akhlakul karimah ini menjiwa dan mendarah daging di dalam diri kita dan terbukti lewat perjalanan hidup kita ini. Kemudian ada satu hadis sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu wa amman dolamaka. Huwa antasila man qata'aka, yaitu kamu menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Ini triks dari Nabi, tips. Ya dulu sering kan Nabi ketika lewat ada seorang di depan rumah, Nabi diludahi, sampai diludahi terus. Ketika lewat mau ke pasar, lewat diludahi. Kemudian orang tersebut nggak ngeludahi, dan Nabi ketika lihat, loh kok nggak ngeludahi ini? saking seringnya diludahi sampai orangnya nggak ngeludahi itu ditanya, loh kemana orang ini kok biasanya ngeludahi kok nggak ngeludahi lagi? Kata tetangganya, orang itu sakit Nabi, sakit. Oh sakit, dan di mana anak-anaknya, di mana keluarganya? Udah ada orangnya sendirian. Nabi bergegas pulang, ambil beberapa makanan ke sana, ke rumah orang tersebut, sambang istilahnya, menyambangi orang sakit itu. Disamai, kaget orang, lu ya Nabi, kirain mau apa ya? Waduh, biasanya Nabi saya ludahi ini mau diapakan saya? Enggak, di situ dirawat sama Nabi orangnya, dirawat sama Nabi, diberi makanan sih yang ada di rumah Nabi itu dibawa ke orang itu. Loh langsung orang itu terseduh nangis, langsung masuk Islam dia.
Di sini menunjukkan bahwasanya menyambung hubungan silaturahmi itu penting. Itu bisa mendobrak hati bagaikan batu yang keras itu, sehingga luluh dan mereka pun bisa menyadari akan petunjuk Allah. Itu yang kita perlukan. Dan itu kan juga di samping itu cerita tersebut menunjukkan bahwasanya Nabi juga pemaaf, memaafkan orang yang seperti itu ya. Meskipun kita tidak bisa sampai maksimal seperti itu, setidaknya kita nyerempet ya. Syukur-syukur kita bisa mendekatinya. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah gitu. Watu timan haromaka, memberi orang yang menghalangimu. Nabi ketika dihalangi malah diberi. Kurang apa para musyrikin Makkah itu menghalangi dakwah Nabi? Sudah dalam sejarah sudah terbukti sampai segitunya. Teman Nabi masih memberi mereka. Di sini ada sebuah cerita. Pada saat itu ada kabilah Hanifah, pemimpinnya itu bernama Tumama, kalau nggak salah Tumama. Karena itu pemimpin kabilah Hanifah itu kan awalnya itu memusuhi, kemudian jadi sandera, jadi tahanan. Pantasnya itu orang tersebut dieksekusi, pantasnya dieksekusi. Kemudian dibawa ke Madinah ke Nabi, sama Nabi tidak dieksekusi, dimaafkan tanpa syarat. Kemudian dijelaskan Islam itu begini. Takjub orangnya, terkesan, luluh hatinya, langsung masuk Islam. Sampai-sampai di dalam buku sejarah itu terus orang tersebut jadi orang yang paling taat ya. Langsung jadi orang yang paling taat. Lalu di lain waktu, karena sudah bergabung kabilah Hanifah ini yang memegang pasokan makanan, karena Mekah masih memusuhi terus kaum musyrikin tersebut, pasokan makanan dihentikan untuk memasok makanan ke Mekah. Kalang kabut Mekah, jelas para musyrikin Mekah kalang kabut pada saat itu. Kemudian para pembesar kaum musyrikin Mekah datang pada Nabi, gimana ini kalau kita pasokan makanannya dihentikan sampai seperti ini? Kacau balau, bener kacau balau. Pasokan makanan loh, cuman hanya makanan loh ini, belum yang lain. Kacau balau. Sama Nabi, Tumama dipanggil. Tumama panggil sini, pemimpin kabilah Hanifah tadi. Wahai Tumama, jangan dihentikan lagi pasokan makanan ke Mekah. Berilah mereka sesuai kebutuhan mereka. Pasoklah lagi sesuai kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya. Loh, di situ lah, teman. Kemudian orang-orang muslimnya tetap saja musuhi. Heran saya, tetap saja musuhi. Tapi disitulah Nabi menunjukkan bahwasanya waktu timan haromaka, malah memberi orang-orang yang menghalangi jalan. Ya, umumnya di sini kan sekarang wong menghalangi jalan ya, disepak. Bukan malah diberi, tapi di sini waktu timan haromaka, memberi orang yang menghalangi jalan. Si buat trik memang. Trik di mana ini itu akhlakul karimah seperti ini itu, dengan rahmat dan izin Allah itu bisa membongkar atau meluluhkan hati bagaikan batu. Maka di saat itu ya orang-orang Mekah banyak yang terkesan sama Nabi dengan akhlaknya itu. Padahal Nabi sudah dimusuhi kayak gitu, ketika ada perlu sampai segitunya kita mohon masih dikasih. Nah, itulah yang perlu kita contoh. Lalu wa ta'fuwa amman dolamaka, memaafkan orang-orang yang menganiayai atau yang mendolimi ya. Mau bagaimanapun kesalahan yang mereka lakukan, memang kita lebih baiknya memaafkan. Gak ada ruginya kok kita memaafkan orang tersebut, malah kita untung.
Mungkin dengan hal itu kita menciptakan momen nanti Allah akan lebih sayang pada kita. Siapa tahu kan? Nggak ada yang tahu, Allah yang tahu. Maka dari hal-hal kecil tersebutlah, insya Allah itu akan membawakan momen di mana nanti Allah akan sayang pada kita. Iya, maka dari itu ya, ketika mereka minta maaf, ya maafkan saja. Tinggal maafkan saja kok. Syukur nanti orangnya bisa berubah. Alhamdulillah kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Kita bisa bermanfaat pada orang yang lain, ya kan? Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat pada orang yang lain. Jadi ya kita maafkan saja lah kesalahan mereka yang memang itu membuat hati kita sangat jengkel sekali. Maafkan saja. Masalah nanti dia dibalas karena kesalahan dan perilaku mereka dulu, nanti sudah bukan urusan kita, itu urusannya sama Allah. Ya kita harapkan semoga mereka diberi hidayah dan jadi orang yang lebih baik, itu harapannya. Nah, sekian dari saya, semoga di pertemuan ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Dan semoga dengan ini kita menjadi seorang yang lebih baik dan semoga kita masuk golongan orang-orang yang istiqomah. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.